Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Ardiansyah Munanda dengan NIM 44210988, kelas 44.4B.37. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Corporate dan Human Relation. Di sini saya mengambil analisis gaya kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden Indonesia menggunakan pendekatan The Great Man Theory. Ya, selanjutnya pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang yang mempengaruhi orang lain, dan kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola serta mengarahkan kelompok dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemimpin adalah orang dengan kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok atau pihak. Kepemimpinan merupakan kekuatan yang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan suatu organisasi dan perusahaan. Seseorang pemimpin harus dapat mengerahkan organisasi untuk dapat mencapai visi yang sudah ditetapkan. Kepemimpinan memiliki dua konsep dasar, ilmu dan seni, di mana ilmu merupakan teori dari kepemimpinan yang dapat dipelajari dari berbagai sumber. Ya, yaitu gaya kepemimpinan. Merupakan norma ataupun perilaku digunakan oleh seseorang atau pimpinan saat ia mencoba untuk mempengaruhi suatu perilaku orang lain yang lain. Yang kedua adalah teori The Great Man Theory, yaitu seseorang pemimpin adalah mereka yang terlahir dalam genetik kepemimpinan di dalam dirinya masing-masing, sehingga semua karakteristik kepemimpinan sudah melekat semenjak lahir. Soekarno adalah pemimpin yang karismatik, memiliki semangat menyerah dan rela berkorban demi persatuan kesatuan serta kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno mempunyai cara tersendiri untuk memimpin bangsa Indonesia dengan pendekatan teori The Great Man Theory. Dengan gaya kepemimpinan Soekarno dapat menggerakkan banyak orang, mampu menjadikan seluruh rakyat Indonesia untuk membakar semangat. Soekarno sangat menginspirasi seluruh rakyat Indonesia karena gaya kepemimpinan dan keberanian dalam mengambil keputusan. Di sini fungsi kepemimpinan ada tiga. Yang pertama fungsi instruktif. Soekarno memiliki fungsi instruktif. Ia dapat memberikan perintah dan arahan kepada anggotanya untuk meminimalisir risiko dan kesalahan. Yang kedua, fungsi partisipasi. Ia mengajak anggota dan rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam kegiatan apapun. Mengarahkan anggota dan rakyat Indonesia itu terlibat langsung dalam kegiatan. Yang ketiga, fungsi delegasi. Soekarno memberikan kepercayaan kepada wakil presiden saat berada untuk melaksanakan tugasnya. Eh, Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif studi teratur dengan analisis menggunakan The Great Man Theory. Tulisan ini membahas gaya kepemimpinan Bapak Bangsa Indonesia sekaligus Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Tulisan ini merupakan hasil penelitian menggunakan metodologi kualitatif. Data diperoleh dari hasil studi literatur pada buku dan juga catatan sejarah yang memuat data terkait gaya kepemimpinan, teori pemimpin, serta bagaimana kepemimpinan dilakukan oleh Soekarno selama membuat sebagai Presiden Republik Indonesia yang diakses melalui aplikasi Perpustakaan Nasional Indonesia dan jurnal online yang tersedia di platform online. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan adalah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang yang mempengaruhi orang lain dan mengarahkan pihak tertentu guna mencapai tujuan. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola serta mengarahkan kelompok dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Sebagai seseorang yang dikenal sebagai singa podium, Soekarno cenderung menjadi pemimpin dengan tipe yang karismatik. Soekarno memonikator orang-orang
Orang-orang yang dengan karismanya saat ia menjadi seseorang aktor, katanya yang mudah diterima masyarakat serta penyampaian yang berapi-api menjadi daya tarik tersendiri pada Soekarno. Soekarno menggunakan gaya kepemimpinan dengan teori The Great Man Theory. Fungsi kepemimpinan adalah fungsi partisipasi dan fungsi delegasi. Ya, sekian dari presentasi saya tadi. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.